Sekarang kita bertemu dengan Mbak Datuk Rajo Panghulu, salah seorang pengusaha sukses yang berada di Nagari Piobang. Beliau juga merupakan salah satu ketua kelompok kakao Indonesia. Jadi mempersingkat waktu, mari kita langsung wawancara dengan beliau. Assalamualaikum Mbak Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Datuk. Jadi kami sebagai anak keponakan di Minangkabau ingin rasanya menimba ilmu dari Mbak Datuk. Jadi maaf kami sore-sore untuk ikut lama ngadu acara Mbak Datuk dalam. Jadi kalau boleh kami tahu anak keponakan di Minangkabau, apa saja kira-kira isi kebun Mbak Datuk yang kabarnya 15 hektar gitu ya. Betul. Apa saja itu kira-kira isi Mbak Datuk yang 15? Jadi tanah Iko adalah tanah Pusako Tinggi, Tanah Pusako Tinggi, suku Caniago, suku Caniago. Piobang. Piobang. Nah, kalau tanah Iko, tanah suku yang ada satu itu totalnya itu lebih kurang 25 hektar. 25 hektar. Ya. Seluruh suku Caniago. Iya. Jadi yang satu hamparan itu 15 hektar. Nah, ikulan di Cikoko yang 15 hektar. Nah, jadi terdiri dari kalau yang sawah nama itu ampe 8 piriak. Sawah aduh sampai 8. Ampe 8 piriak. Nah, rata-rata pilihan kadang berapa kadang lima itu. Piriak gadang itu ampe 1000 meter lah. Oh, sampai 1000 meter. Iya. Pilihan kadang. Ya. Pilihan yang paling gede. Piriak paling gede ya kira-kira 2500 lah. Allah wih berarti mertua. Iya, alhamdulillah memang nampaknya cukup awet lah. Nah itu kalau yang satu hamparan Niko 1 hektar itu bertanam 5 mani jeruk manis, jeruk siam gado namanya. Jeruk siam gado. Jeruk manis. Nah, itu 1 hektar. Yaitu untuk kebun coklat namanya itu ada 6 hektar. 6 hektar. Ya, 6 hektar. Untuk manggis, nah adalah manggis lebih kurang 3 hektar ya, untuk juga di Batang ada manggis. Nah, jadi isinya itu coklat kakao, manggis, pinang, jambu Jamaika, jambu madu, ada durian. Nah, jadi ada blok-bloknya. Ada blok jambu, blok durian, di situ blok durian, di situ blok 5 mani, di situ jambu Jamaika, di situ jambu madu. Nah, di sudut stek itu ada juga limau. Iya. Di Sabarang situ data sawah adalah limau. Khusus limau aja. Nah, jadi itulah yang ini. Nah, di samping itu lebih kurang 2 hektar kok untuk pembibitan. Oh, berarti untuk pembibitan. Ya. Cuma bibitku apakah dikelola dibesarkan di kebun saja atau memang dibawa keluar awak hanya membuat bibit. Oh begitu, berarti dijual keluar. Sampai kemana pasarnya itu? Kalau yang biji benih itu izin awak itu kan izinnya Menteri yang mengelola itu nasional. Iya. Jadi itu untuk mengisi kebutuhan program kakao nasional. Oh, program kakao nasional langsung dari Siko. Iya. Nah, itu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, yang banyak tuh Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Tenggara, itu yang banyak. Nah, di samping Sumatera Barat sendiri. Nah, itu sampai ke Jawa, Kalimantan, Riau, Jambi, seketek-seketek. Itu kadang-kadang situ. Nah, jadi memang yang membanggakan ya, membagikan itu tadi
awak dari kampung kau bisa memproduksi sumber benih untuk kebutuhan nasional Indonesia. Nah, itu yang biji benih. Terus yang blok data. Oh, masuk si Om. Enggak. Nggak jagaan. Kaleko, Ya. kalau yang tadi cerita kan artinya bijonya. Iya, bijonya. Nah, itu bijo itu tipe di Sulawesi. Dimasukkan dalam polybag bentuk ada itu kok. Maksudnya polybagnya godangan. Nah, sebab kalau dari Siko dibuat dikirim itu nggak cocok. Terlalu jauh. Nah, jadi costnya tinggi dan resikonya pun nggak Sesuai. Ya, makanya 2 ekor hanya untuk Sumatera aja gitu. Untuk Sumatera. Ya tahun lalu Pak mengirim ke Aceh, cuman kan orang tuh malu aja karena ongkosnya mahal. Ya, nah, jadi makanya murahnya ya beli biji benih ya dari situ. Berarti sampai ke biji benih, aduh yang mana tuh ya. Ya, Nah, yang jadi pertanyaan kami anak keponakan yang ada di Minangkabau, apa ketertarikan mata tua sampai amu bakabun salawe 5 hektar kok. Banyak kan umumnya orang-orang di Minangkabau agak kurang perhatian bakabun untuk lawe-lawe. ya. Apa yang menyebabkan mata tua termotivasi bersemangat untuk itu? Yang pertama yaitu ya kalau Ambo kok memang Ambo alumni Fakultas Pertanian Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas Unan. Nah, Tahun barat mana tuh? Ambo masuk jadi Ambo kalau cerita mundur Pak, Iya. Ambo kok lahir di Bali. Oh, mana tuh lahir di Bali. Di Singaraja Bali itu 6 November tahun 59. Iya. Nah, jadi kira-kira umur Ambo lah masuk 62 lah ini kan. Masuk 62. Ya. Alhamdulillah masih sehat yang kuat gitu. Alhamdulillah. Kelihatannya masih Cucu sehat. Ambo anak empek, Nanti cucu tujuan. tujuan. Jadi Ambo SD ya Gadang di Lombok di NTB. Kadang di TB. Iya. Nah, jadi tahun 7 sampai orang dia itu pindah ke Padang. 7 sampai pindah ke Padang. Iya. Berarti kalau pindah-pindah berarti bapak pegawai negeri menurut. Iya. Bapak. Kalau orang tua itu memang ya orang pendidikan. Orang pendidikan. Nah, jadi beliau itu selama 10 tahun periode itu kalau dulu namanya kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Iya. Nah, jadi sepetegak. Nah, 10 tahun di situ, nah di Padang kan sampai pensiun 10 tahun loh. Jadi 2 periode sampai periode. Jadi kakak Noel. Ya. Provinsi. Ya, provinsi. Ya, provinsi Nusa Tenggara Barat 10 tahun, provinsi Sumatera Barat 10 tahun. 2 periode belum. Nah, jadi yang sebenarnya ayo kalau orang kayak Ambo dia namanya pegawai negeri ya prinsipnya itu sampai kok kayu itu mengalir berusaha lah kalau gak jadi pejabat kok kayaknya terikat dengan aturan pemerintah. Bukan terikat, tidak bisa kayu. Bisa kayu. Nah, kalau kayu itu lain cerita. Iya. Itu makanya kami ke ya ndak donan surang dan di keluarga kami dan tentaranya. Masalah biayanya swasta. Jadi ada saudara mana tua yang angkatan. Ya. Nah, jadi itu ceritanya. Nah, dan Iko kok Pusako. Jadi kebetulan di pihak ibu Ambo itu ini surang pula. Oh gitu. Nah, dia liau kok lam meninggal pula. Iya. Jadi tunggal tu kok. Pusako kok. Iya. Nah, ndak ada yang ngurus. Orang di rantau sadonya. Berarti mana tuh yang ngurus lah. Iya, akhirnya.
nyaman. Sabananya mau disuruh-suruh ambo dak muah. Ambo di pasoy suruh aja sekolah pertanian. Ya nama doya. Jadi makanya mau setelah tamat pertanian itu belum ada ke kabun deh. Kamu kontraktor, supplier apa. Pokoknya perumahan segala macam. Iya. Dan orang tua bu nyocoba juga menanam-nanam, udah mulai kan. Tapi itu tadi karena tidak dengan ilmunya, tidak ada yang mengawal, jadi ya anyi saja. Tidak berkembang sesuai. Nah, ambo betujuh. Nah setelah hari itu karena ada program penghijauan dulu, reboisasi. Iya. Ambo perlu itu kebutuhan bibit itu banyak sekali. Nah, membeli ke orang tergantung harus membuat surat. Iya. Membuat ke pasir tapi orang. Siapa bumi turun di siapa tempat lain. Kata pikir-pikir. Tanah banyak. Beres. Oh balik ke kampung. Balik ke kampung. Nah setelah mau dalami, ternyata usaha pertanian itu sangat menjanjikan. Hitung-hitungan bisnisnya, hasilnya sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Lebih daripada pegawai negeri. Lebih. Nah, jadi apa namanya? Ambo coba di Siko, ya ternyata setelah ambo tekuni, ambo di lapangan, alhamdulillah berhasil. Ya, ternyata prospeknya sangat bagus. Nah, di samping juga untuk contoh di masyarakat Minangkabau sadunya yang selama kok paradigmanya kok merantau. Iya. Karena di rumah tuh ya boleh umpama ndak ada yang bisa diharapkan kan itu. Iya, nggak ada yang bisa ditampilkan. Karena memang mindset awak itu orang awakku itu pedagang, tidak petani. Nah, sehingga, nah dengan situasi kini, kalau di kota itu apa dan terakhir dalam pandemi kegiatan tidak ada, modal tidak ada segala macam. Sementara tanah kok terbengkalai di rumah. Iya. Berbukit-bukit tanah di Minangkabau terbengkalai. Banyak, sangat luas gitu. Iya. Nah, itu tuh karena tanah pusatku tidak dijual orang. Tidak ada orang membeli. Sehingga banyaklah lahan yang nganggur sabananya. Cuman karena tidak profesional, tidak dengan ilmunya, aku tidak maksimal hasilnya. Nah, jadi ambo di samping itu memang keinginan ibu karena ini waris namanya itu. Maruan mana? Ya, 8 bilang menyebar tuh panjangnya malunya. Nah, jadi ya kini kok hasilan sawah itu kirim ke Jawa untuk anak cucu. Kalau kami datang itu mungkin ada 35 gini kan itu Anak cucu keturunan. ya Suku itu. ya. Nah, jadi Jawa sadonya, di rantau sadonya. Ambil seorang ini di Padang. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi Seperti pengorbanan nama itu tidak perlu sakit dan melangkah melangkah jauh mengolah tanah yang ada. ya. Jadi sebenarnya indah aja pengorbanan. Ya saling mengisi di bawah. Siapa namanya awak manfaatkan pusako hari anak itu artinya kok awak bisa menumpangi dia di situ. Nah, jadi dengan sistem jadi menjadi sebenarnya permasalahan awak bisa makmur bukan pemahamannya bisa makmur kalau tidak makmur bisa lebih kalau betul-betul dikelola dengan secara profesional lah bahasa gitu ya. Ilmunya lah. Kalau hama apa amat itu? Misalnya karo. Ya jadi kalau diambil sampai ke pembangunan itu Ya. Yang namanya makhluk hidup itu perlakuan sama. Maksudnya apa? Maksudnya
kini kok tanaman hamanya perlu itu, ya kini kok hanya perlu itu untuk tidak mengganggu sebenarnya penting itu. Awak yang jelas kalau bersih hama itu berkurang. Itu aja konsepnya. Kuncinya kalau berhasil dalam berusaha, insya Allah usaha akan terjaga. Ya, baik lingkungan, hati ya, pokoknya jadi begitu. Nah ini kenapa banyak hama? Karena ada berhasil. Kok sobat? Apa lama ada orang hari ini hujan, ini sama. Nah karena terlalu luasnya, tidak terkaya dia buat. Aduh betiku nama rambah di rambah siko pindah situ, siko tinggal. Itu anunya. Nah, jadi kalau bercerita hasil di samping itu juga, Ambo ingin membuktikan bakso dengan modal tulang 8 kari lah, kok bisa hidup sejahtera di kampung. Itu rasio yang sebenarnya. Ya. Bukan hanya di rantau, walaupun orang Minang ku budaya rantau, bukan hanya di rantau kemakmuran yang lebih itu didapat. Di kampung pun masih bisa dengan tanah yang ada di Minangkabau kan gitu. Justru Ambo buktikan. Dia membuktikan alhamdulillah bentuk yang kebun dari biji itu saja itu potensi ya. Kamu punya potensi itu 2 juta biji 1 tahun. 2 juta biji setiap tahun. Nah, kalau itu yang dipasarkan. Itu yang dipasarkan. Kalau dirupiahkan 1 biji itu 1.000. Nah, jadi kalau ke Bretong harus pergi ke Bretong. Ya, bunyi bergerak. Memang itu. Kurang kampung selama dia. Beberapa gitu orang ini kan siko kok sampai jimbong anak tuh nih. Akhirnya orang ya lampu. Orang lampu di daerah siko atau di Labuan Ledak. Mau pasang lampu. Baik. Nah, itu kalau bicara potensi. Nah, bibit Iko bibit kok hampir 1.000 gua. Hampir 1.000 gini kok tuh. Ya. Nah, kalau nyenan di Sambong tuh, nah kan memang dalam proses inilah. Nah bibit Sambong pun 12.000 sebatang baju. Agar konya. Jadi hampir 1.000. Ya. Sampai 8 miliar ya. Bagi dong. Nah jadi anak Ambo berdua jantan. Yang seorangnya kuliah dihukum dulu. Nah inilah Ambo serahkannya membantu ya kuliah mereka ini mengelola yang biji benih. Atau nan bibit kah? Ada anak Ambo yang ketek itu sarjana konting, sarjana. Sarjana konting. SMA Jakarta ya dulu. Ya sarjana konting dia ke BP di Padang. Ikut nanya kelola. Nah, dimasukkan ke banknya tidak mau ada, ke bulog tidak mau ada. Sebab lainnya sibuk juga, itu nampak. Tenang dan nyaman. Piti banyak. Ini nyaman kok, kepiang sih aja. Kalau kepiang sayur, balik juga. Kan itu, tidak boleh munafik. Nah, itu potensi. Nah. Kini kok Ambo lah mulai Ambo menanam di tapi ke tapi itu nampak ya. Itu manggis itu sebanyak 300 batang. 300 batang. Ya. Dan manggis ya. Rata-rata kalanya kan setelah 10 tahun baru normal produksi. Ya. Itu tanaman tua. Produksinya itu 300 kilo setahun. Kalau kali 300 berapa? 90 ton. 90.000 kilo. Setahun. Nah, kapatang kau awak dapat harga sempat 80.000 yang seperti. Kau ambil rata-rata 50.000 lah. Jadi potensinya berapa?
90.000 kali 50.000 lumayan itu. Setengah miliar. Iya, 4,5 miliar. Nah, dari mangiku saja potensi setengah miliar. Jadi mau tidak ragu jangan cium karena kemanatan. Bang, Manggi ke umurnya di atas 100 tahun. Manggi umurnya di atas 100 tahun. Umur produktifnya ya. Itu. Lalu Pinang. Dan Pinang kok 3.000 batang enggak targetnya, tapi masih sayur ya. 3.000 batang tuh kalau hitungan standarnya ya, oh memang lebih tercapai sih. Itu 1,5 kilo sebatang sebulan. Artinya itu sampai setengah ton bisa dapat sebulan dari Pinang. Sampai setengah ton sebulan dari Pinang. Ya, harga Pinang itu bervariasi. 22 paling murah 22.000. Apa ya aja mengalian Pinang kok barang lamunya kalau mengko kamu buangan itu. sampai tahun lah standar. Sampai tahun. Ya. Itu termasuk tanaman tua. Termasuk tanaman tua. Nah, pisang. Nah, ini banyak teknik. Pisang itu benang sementara. Nah, ya, kalau pisang itu banget. Kalau pisang itu permasalahannya masyarakat itu tidak. Kenapa tidak maksimal petani Sumatera Barat, masyarakat tani awak itu? Karena mereka mengerjakan komoditi itu tidak dengan SOP namanya, standar operasi perawatannya. Masing-masing tanaman ada SOP. Kalau dia jalankan SOP-nya maksimal sih. Enggak saya pisang. Kalau pisang itu kami menjual hitungan standar itu 75.000. Dan dapat kita jual. Pisang pun. Ini sembarang pisang. Jika kan kalau di kampung di Parah ini ada pisang itu. Ya rata-rata kan pisang ambon lumut, pisang batu, itu 75. Ya, harga kabun itu hampir rupiah satu biji, satu buah. Itu di kebun. Tapi kurang mecer itu kan lain loh, 1.000 paling murah 1.000, itu kan lah margin dan lagi. Ini harga Parah aja lah sebatang gitu. Nah 1.000 batang pisang wak itulah 75. 75 juta. Kalau 1.000. Barang lawih mahal lahannya itu. Kalau hitungan 1 hektar pisangnya itu jarak tanamnya itu kan kalau awak dari Tupang Sari namanya. Kalau hanya pisang jarak tanamnya itu 3x3. Kalau hanya pisang. Jadi kalau di Tupang Sari kan? Wak gue jarak 5x5. Apa sih di dalamnya menurut lo? Itu di dalamnya itu tadilah coklat tadi. Oh. Pelindung sementara namanya. Nah nanti kalau lah gadang coklatnya, nyok tanaman pelindung gue kan itu untuk sementara dijadikan pisang dan tanaman tetap pelindung tetapnya itu jadikan pinang. Kalau nanti pinang lah buah, pisang dibuang habis. Nah penggantinya pinang. Nah kalau awak menanam pisang itu bayangkan saja 1.000 pok, 1.000 induk anaknya banyak. Waktu arwah nanya 5 serumpun tuh dari Nanci itu kan beko sampai banyak kan? Cukup 5. 5 dalam satu rumput. Dalam satu rumput cukup 5. Sebab kalau 5 penyakitnya berkurang, buahnya pasti gadang karena makanannya berlimu udah makan cukup. Nah kalau hektar berarti kalau 3x3 itu lebih kurang Mbak Sobok tuh nanti rumputnya itu 1.100. Gampangnya 1.000 aja lah. 1.000 kali 5 berapa? 5.000. 5.000 kali 75.000 berapa? Itulah 375 juta. Jadi sebenarnya kalau madok di pertanian soalnya hasilnya maksimal. Nah, paradigma yang ada itu sebagai petani itu strata bawah. Orang yang tidak mampu. Orang yang penghasilannya tidak ada. Iya. Dianggap tidak berpenghasilan.
Keliru sebenarnya. Dianggap oleh petani itu orang yang tidak hidupnya marit-marit. Ya. Penerima bansos lah. Mm-mm. Sebenarnya itu keliru. Kenapa keliru? Ya karena menanam tidak sesuai dengan standarnya. Dalam hidup, dalam kerja, itu semua ada SOP. Ibu kalau tidak berada SOP, tidak kerja di PT, Bu. Ada SOP-nya sebagai produser, ada SOP-nya. Jadi apa saja kalau tidak dengan ilmunya, tidak akan maksimal. Ilmunya seperti yang saya terangkan tadi. Ini tadi kan asal-asalnya bukan tidak jadi. Begitu juga tanaman, sama sebenarnya. Itu mau mengejar. Nah itulah permasalahannya. Nah kini kan masyarakat banyak program bagi-bagi, pemerintah jelas lah, bagi. Setelah bagi ditanam, setelah tanam di padian aja. Maka jadinya Harus turunin insinyur pertanian itu wajib. ya itulah kayak Amba buktikan. Nah ya, dengan Amba berusaha di kampung, Amba tidak ketinggalan. Bahkan Amba jadi posisi populer ini. Sabulan Amba lalu di Inggris. Kebetulan anaknya nomor 3 di Inggris. Suaminya ambil dokter S3, ambil cucu ke situ. Sebulan namun di Inggris. Inggris itu biaya hidup paling mahal di dunia itu di Inggris. Nah, kalau hitungan PT-nya itu 1 pound sterling itu 21.000. Euro 17.000-nya. Dolar 5 balik pacak ke bawah. Ini udah Ini 21. Ada petaninya. Ya, itulah. Sukses. Artinya Bang, mampu Ambo sebagai petani gini enggak pakai Inggris sebulan aja. Kalau gubernur itu biasa sih, ini benar. Wajar. Tak kitanya udah kita negara pakai. Oh yang kepala dinasnya rektor itu juga. Tapi luar biasa, Jopalu itu. Oh yang punya pabrik biasa saja udah. Itu yang tidak biasa Pak, yang luar biasa Pak. Jur bapora. Nah, itu istilahnya. Jangan disamakan. Dengan kebun sawit dan jutaan hektar, ratusan ribu hektar. Itu wajar saja. Cuma dengan bapora istilahnya. Itu luar biasa. Nah, itu mangku anak Ambo pun jadi tertarik. Makanya dipakai Bang. Jadi demikianlah pembicaraan kita hari ini, wawancara singkat kita. Untuk tahap selanjutnya, jika Anda penasaran, jangan lupa tekan subscribe. Kita akan kembali menggali dan menimba ilmu dari Bapak Insinyur Fikri Amir atau Mak Datua Rajo Pangudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.